Kita bersama-sama kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Kita akan lanjutkan pada hari ini bagian ketiga dari pengertian yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 mengenai arti gambar dan rupa kita. Pada waktu yang lalu saudara-saudara kita sudah membahas bahwa gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu tertampak sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Dan saya membahas sudah dua hal, yaitu aspek hidup rohani dan aspek hidup moralitas. Dan hari ini saudara-saudara bagian yang terakhir dari pengertian tentang gambar dan rupa kita yang merupakan ciri, keunikan, keutamaan manusia itu dari segi pribadinya manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah manusia yang berpribadi. Agustinus, Bapak Gereja, pernah menyinggung hal ini dan dia mengatakan atau menguraikan bahwa pribadi manusia itu terdiri dari tiga aspek, yaitu intelektual, kognitif, aspek berpikir. Yang kedua adalah afektif atau aspek perasaan, dan yang ketiga kehendak. Nah, saudara-saudara, secara umum juga saya kira ada cukup banyak buku-buku psikologi yang menguraikan atau membagi manusia itu ke dalam tiga kategori ini. Dan saya kira kalau kita pakai hal ini juga tidak terlalu menyimpang ya. Meskipun ada juga ahli-ahli psikologi yang lain mungkin punya pengertian yang berbeda, tetapi secara umum hal tersebut. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat ketiga aspek ini, yaitu aspek kognitif atau intelektual, aspek berpikir, kemudian emosi dan juga kehendak, itu sangat sempurna tertampil di dalam diri Tuhan Yesus. Dalam diri manusia yang berdosa, saudara-saudara, memang pikiran manusia, emosi manusia, kemudian juga keinginan atau kehendak manusia memang sudah cacat ya, sehingga begitu banyak penyimpangan terjadi di dalam diri manusia karena aspek-aspek ini atau kategori-kategori ini sudah cacat. Nah, tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus secara sempurna, dia menampilkan bagaimana dia berpikir, pemikiran atau pengertiannya yang begitu sempurna. Begitu juga emosinya yang begitu sempurna dan keinginan kehendaknya yang sempurna. Saya ambil contoh beberapa hal. Misalnya dalam hal berpikir, saudara. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia yang berdosa. Karena pikiran-pikiran Tuhan Yesus adalah memikirkan kehendak Bapa, kehendak Allah. Satu waktu, saudara-saudara, Petrus pernah menegur Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Ya, ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang penderitaannya di kayu salib. Yesus memikirkan apa yang Bapa pikirkan, tetapi Petrus memikirkan apa yang secara umum manusia pikirkan. Manusia menghindari sakit, menghindari susah, manusia menghindari luka, ya, menghindari penderitaan. Tetapi pikiran yang sempurna, pikiran Allah adalah manusia itu melakukan kehendak Allah. Manusia seperti Tuhan Yesus juga berpikir seperti yang Allah pikirkan. Rasul Paulus pernah mengungkapkan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, yang suci, yang benar, yang mulia, yang agung, sedap didengar, dan seterusnya, saudara. Jadi itulah pikiran-pikiran yang harusnya juga menjadi pikiran kita sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, jangan pikiran kita dikotori terus-menerus oleh hal-hal dunia, hawa nafsu dunia. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang ini mindsetnya itu harus di restart ulang, ya, harus diganti. Kita harus menggunakan cara berpikir Allah, mindset Allah, dan itu hanya bisa kita mengerti kalau kita terus-menerus belajar firman Tuhan dan mau menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari berpikir kita. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara. Tuhan Yesus memiliki itu
Tuhan Yesus memikirkan itu, maka kita juga harus memikirkan itu. Kemudian hal yang kedua mengenai emosi, saudara. Ya, kalau bicara tentang emosi, saya pikir ini akan sangat jelas bahwa emosi manusia yang berdosa seringkali jatuh di dalam dosa. Ya. Banyak sekali hal-hal yang menyimpang. Kita mudah marah, mudah kesal, mudah sedih, mudah frustrasi, mudah putus asa dan lain sebagainya. Sudah kita berdiri di dalam ekstrim-ekstrim yang lain. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengendalikan emosinya pada saat dia harus mengendalikan. Ada satu kata yang sangat bagus ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku ini rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut itu berarti dia itu terkendali secara emosional. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus, seringkali kita melihat Tuhan Yesus mengungkapkan emosi yang kudus. Dia memarahi para penukar uang di bait Allah. Dia mengungkapkan emosinya, tetapi emosi yang terkendali. Dia tidak kemudian marah sedemikian rupa sampai semuanya dibinasakan. Tidak. Emosi yang kudus. Ketika dia sedih melihat Lazarus sudah mati misalnya dalam Yohanes pasal 11. Dia menitikkan air mata. Dia sedih, dia menangis. Tetapi saudara, menangis yang kudus. Bukan menangisi hal-hal yang tidak berguna. Nah, saudara-saudara, itu beberapa contoh saja. Memang di dalam Alkitab tidak pernah diungkapkan Tuhan Yesus bergembira secara berlebihan, tertawa-tawa. Memang tidak ada, tetapi saya kira secara manusia hal itu juga wajar kalau terjadi kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, emosi yang bagaimanakah sebagai gambar dan rupa Allah yang harus kita miliki? Yaitu emosi yang terkendali, yang mengikuti kebenaran-kebenaran. Kita tidak boleh melampiaskan emosi kita secara membabi buta, secara tidak benar, secara tidak terkendali. Emosi apapun, baik itu sedih, baik itu gembira, baik itu marah. Saudara, kita bisa marah dan harus marah untuk hal yang harus marah. Kita harus tertawa untuk hal-hal yang harus tertawa. Tapi kita tidak boleh menertawakan hal-hal yang berdosa, menertawakan kekurangan orang lain misalnya. Tertawa kita itu menjadi tertawa yang berdosa. Begitu juga kita menangis. Kita menangisi hal yang patut kita tangisi. Kita menangisi orang-orang yang berdosa. Kita menyesali dan sedih terhadap perbuatan dosa. Tetapi kita jangan larut di dalam kesedihan kalau kita misalkan kehilangan. Kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, itu aspek emosi. Dan yang ketiga adalah aspek yang menyangkut keinginan, kehendak. Dan ini yang paling parah, saudara. Keinginan manusia itu kan kalau dihidup dalam dosa itu tidak pernah puas. Seperti pasir yang tidak pernah puas menampung air. Terus menerus semakin besar seperti lubang yang semakin besar. Saudara-saudara, keinginan kita harus disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup, dia pernah mengatakan bahwa kehendakku, kata Tuhan, adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi keinginan dia adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara, ini patut catat dan saya pikir ini bisa menyangkut semua aspek mengenai masa depan kita, pilihan-pilihan kita, apa yang kita inginkan. Saudara, kalau kita mengikuti keinginan kita, wah, secara duniawi kita bisa jatuh dalam dosa karena keinginan kita adalah keinginan berbuat dosa. Tetapi saudara, kita patut belajar mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah seringkali memang tidak kita mengerti. Bukankah rancanganku, bukan rancanganmu, kata Allah. Tetapi kita harus menundukkan diri kepada kehendak Bapa di sorga. Sebagaimana Tuhan Yesus belajar taat, kita juga harus taat. Nah saudara, ketiga aspek ini atau ketiga kategori ini, aspek berpikir, aspek emosi, dan aspek kehendak sebagai gambaran dari pribadi kita, maka kalau itu bisa kita arahkan seperti yang Tuhan Yesus miliki, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Maka kita menjadi makhluk yang menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang harus kita sungguh-sungguh mengerti dan kita harus sungguh-sungguh juga upayakan di dalam hidup kita.
Jadi saudara-saudara, mungkin agak berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Kalau kita bicara mengenai kualitas hidup manusia dalam hal pribadi, memang saudara-saudara, ada banyak orang mengatakan manusia itu lebih cerdas ya. Manusia itu manusia yang kompleks, bisa lebih unggul ya. Bahkan struktur kerumitan di dalam badan kita secara fisik memang lebih rumit. Misalkan sistem pernafasan, sistem saraf ya, sistem apapun sistem yang ada dalam tubuh kita nampaknya memang sangat rumit. Sistem peredaran darah, saudara. Tetapi itu tidak berbeda terlalu jauh dibandingkan binatang. Ada binatang-binatang tertentu yang mungkin sistem sarafnya lebih rumit barangkali, saudara ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Ada binatang-binatang yang secara struktur tulang lebih sempurna, lebih kuat daripada manusia. Tetapi kalau kita bicara soal aspek pribadi, manusia jauh lebih unggul. Binatang tidak memiliki kepribadian itu. Karena itu saudara, biarlah kita melihat Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai patokan dari pengembangan pribadi kita. Pengembangan pribadi kita bukan mengikuti pengembangan pribadi seperti yang dunia standarkan. Standar kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Tuhan Yesus, maka kalau kita bisa mewujudkan itu atau menampilkan itu, maka kita menjadi gambar Allah di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menundukkan diri kepada pikiran, kepada perasaan dan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang merupakan gambar dan rupa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.